Ya, Assalamualaikum Pak Imam. waalaikumsalam. Terima kasih Bu Binti atas kehadirannya di tempat saya. Alhamdulillah. Ya, selamat Kabarnya Pak datang. Imam hari ini Alhamdulillah sehat ya. sehat ceria nggih. Alhamdulillah. Oke, Baik, kita akan berbincang-bincang ya Pak untuk iya, kesempatan hari ini. Sebagai Pak Imam pribadi, iya. ini apa yang ingin Anda kembangkan Pak Imam? Saya itu ingin mengembangkan dalam hal kemampuan saya untuk memanage waktu gitu Bu. Saya Oh, itu sulit untuk memanage waktu yang saya miliki. Oh, baik. Eh, Selama ini apakah terlalu banyak kegiatan sehingga Pak Imam sulit untuk meminit waktu? Iya, saya banyak kegiatan, sulit untuk banyak sekali kegiatan-kegiatan saya setiap hari, bahkan mulai pagi sampai malam ini. Gimana ini saya sampai untuk urusan keluarga, untuk tugas dan sebagainya itu. Wah, nampaknya masih bingung. Mungkin Bapak bisa menguraikan kegiatan-kegiatan sehingga sulit untuk memanagenya ini Bapak, apa sangat sibuk sekali? Iya, saya kan selain sebagai guru, saya itu kan juga ya ngajar pun saya juga di beberapa tempat. Ada di SMP, kemudian juga di SMA, belum lagi di perguruan tinggi, dan belum lagi tugas saya sebagai penulis ini. Sehingga kadang-kadang itu untuk mengatur waktunya itu jangan kalau sudah bersamaan gini, wah rasanya menjadi pusing saya itu. Jadi di sini Pak Imam ingin bisa memanage waktu ini dengan baik begitu ya. Iya, betul. Gitu. Baik, sekarang setelah nanti kita sharing ini Pak Imam, apa yang Pak Imam harapkan dalam pengembangan diri dalam memanage waktu ini Pak Imam? Ya, inginnya saya itu bisa mengatur waktu dengan baik sehingga apa yang menjadi keinginan saya itu bisa tercapai. Jadi waktu itu bisa saya manfaatkan dengan sebaik mungkin. Selama ini saya sulit untuk mengaturnya. Baik, kemudian sekarang apa yang Pak Imam sudah lakukan untuk mengatur waktu itu? Nah, untuk mengatur waktu itu saya sudah mengatur misalnya waktunya untuk kegiatan ini sudah saya atur, yang satu lagi juga saya atur, tapi nampaknya ya masih ternyata masih lagi masih belum bisa rancu gitu. Apakah Pak Imam sudah pernah membuat jadwal, misalkan untuk setiap hari seperti daily activity begitu dari Sudah, awal itu sehingga memungkinkan untuk lebih mudah dalam memanage waktu? saya sudah membuat jadwal yang menjadikan kesulitan kalau crash waktunya itu tempuh antara satu dengan yang lain itu. Ya. Kemudian apakah dalam Pak Imam tadi membuat jadwal tadi itu apakah tujuan yang ingin Anda capai, Pak Imam capai ini? Yang ingin saya capai yaitu semua agenda saya itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan waktunya tadi. Tapi kalau bersamaan, akhirnya ya itu sulit, saya belum belum bisa menemukan jalan untuk itu. Kemudian apa yang menjadi ukuran ukuran bahwa tujuan yang panjenengan programkan tadi bisa tercapai, bisa Ya. sudah membuat jadwal, ini bisa tercapai itu ukurannya apa, Bapak? Ukurannya ya apa yang saya laksanakan itu berjalan lancar semuanya. Kemudian waktunya itu tidak tumpang tindih. Nah, selama ini waktunya ini belum selesai ini terus ada lagi gini sehingga nampaknya saya tuh untuk mengaturnya yang sulit. Kemudian mungkin Bapak punya rencana lagi yang lebih langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan tadi. Ya langkah-langkah saya ya saya berupaya bagaimana supaya waktu saya itu nanti antara tugas satu dengan tugas yang lain tuh semuanya bisa bisa berjalan tanpa adanya kendala. Bagaimanakah tanda-tandanya Bapak bahwa tujuan yang tersebut itu sudah tercapai? Sudah Apa tercapai ya semua
kegiatan bisa terlaksana dengan baik, tidak tumpang tindih waktu yang saya laksanakan. Saya malah menjalankannya dengan enjoy, gitu, dengan senang. Pak, kalau selama ini, apakah Bapak belum merasa enjoy dengan Ya, adanya padatnya kegiatan? iya, ya tentu. Kalau yang nggak merasa nggak enjoy itu kalau waktunya itu numpuk bersamaan. Ini di satu sisi saya harus menjalankan ini, kok bersamaan dengan ini. Nah, akhirnya itu yang menjadikan tidak enjoy itu. Itu karena kekurangan saya dalam memanage waktu. Itu ya Bapak ya. Iya. Kemudian di area mana dalam diri Bapak yang perlu dikembangkan Bapak untuk mencapai tujuan tersebut supaya Bapak bisa mengatur waktu, memanage waktu dengan baik tadi. Maksudnya area apa? Area dalam diri Bapak, pribadi Bapak. Supaya Bapak bisa mencapai tujuan, bisa memanage waktu dengan baik tadi. Oh, gitu. Ya, kemampuan yang harus saya lakukan itu ya saya harus apa ya istilahnya pinter ngatur waktu. Kemudian dalam hal tadi menyusun jadwalnya itu juga harus ini. Tapi ternyata sulit itu saya lakukan. Saya sudah mencoba, misalnya jam sekian saya harus gini, jam ini gini. Tapi ternyata yang dari luar itu loh, misalnya untuk ngajar, untuk anu itu kok ternyata sulit sekali. Berapa lama Bapak mengalami kesulitan membagi waktu ini? Sejak kapan gitu? Ya, sejak saya ini, sejak tahun 2013-an lah sampai itu. Sampai Semenjak, sekarang. ya sampai sekarang ini. Itu karena ya begitu ada tambahan tugas ini, tugas itu, akhirnya saya tuh, wah sangat sulit. Mungkin ada lagi Bapak hal-hal yang perlu dikembangkan, hal-hal lain yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan agar Bapak tadi bisa mengatur atau memanage waktu dengan baik. Yang perlu saya kembangkan yaitu saya harus disiplin diri dalam hal apa saja. Jadi harus disiplin dalam mengatur waktu, kemudian apa ya, dalam menjalankan tidak menunda-nunda pekerjaan, misalnya seperti itu. Jadi harus tepat waktu, kemudian on time gitu maksudnya gitu Iya, Pak, bisa betul sekali. memanage, Iya. kemudian apa tadi? Kata kuncinya bisa mengerjakan tugasnya Ya saya sesuai harus sesuai ya, dengan kemampuan tidak saya. boleh menunda begitu ya Pak ya. Iya, menunda. Baik. Sekarang di area mana dalam diri Bapak yang merupakan kekuatan bagi Bapak, di area diri Bapak yang merupakan kekuatan sehingga Bapak ini bisa mengatur waktu tadi, memanage waktu tadi dengan baik. Tentunya Bapak kan punya kekuatan. Iya. Ya, kekuatan saya dalam hal memanage waktu itu apa ya? Saya kira saya harus meningkatkan kedisiplinan saya. Dan saya dalam hal melakukan berbagai macam kegiatan itu. Dan saya tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi begitu ada tugas langsung saya kerjakan, saya selesaikan. Apakah selama ini Bapak belum memanage waktu dengan baik? Sebenarnya sudah saya manage dengan baik. Tapi ya itu tadi karena banyak tugas sana numpuk akhirnya berbenturan, itulah yang menyebabkan saya itu seolah-olah kekurangan waktu untuk Nah, baik, dengan banyaknya tugas yang diberikan, yang diamanahkan pada Pak Imam, ini dengan mengatur waktu yang mungkin kadang yang satunya dipenuhi, yang satunya kurang. Ini apakah ada pekerjaan tertentu yang harusnya tuntas kemudian bisa menjadi belum tuntas begitu, Bapak? Ada suatu contoh Mungkin saja. ya, bisa disebutkan. Iya, suatu contoh saja saya harus mengerjakan tugas yang satu ini belum selesai. Tapi sudah ada tugas yang lebih penting lagi, otomatis yang satu ini saya tinggalkan. Nah, itu saya memprioritaskan yang satunya lagi. Itu. Bagaimana Bapak mengatasi
kepada hal yang tertinggal tadi, padahal di jadwal waktu berikutnya kan harus menjalankan tugas yang satunya lagi. Mau tidak mau saya harus kerja keras. Satu segera dituntaskan, satunya nanti baru kalau sudah selesai itu. Karena saya yang ada pada diri saya untuk tadi yang kelebihan tadi ya, saya itu tipe orang pekerja keras. Jadi begitu tugas belum terselesaikan, ya saya harus menyelesaikan. Harus tuntas Nggak gitu bisa, ya. iya, nggak bisa tidur saya itu kalau tugas belum selesai itu. Bagus ini Pak Imam. Jadi Pak Imam ini merupakan seorang yang luar biasa, pekerja keras begitu ya Pak. Iya, Kemudian gitu. apakah ada keluhan Bapak? Apakah ada keluhan dari rekan-rekan Bapak, baik di sekolah maupun keluarga di rumah, karena adanya manajemen waktu, kepadatan aktivitas Bapak yang sangat banyak ini Bapak? Ya jelas ada di rumah seperti keluarga ini karena saya terlalu sibuk mengerjakan tugas ini akhirnya masa terus di depan komputer terus waktunya libur ya harus libur katanya seperti itu keluhannya. Kan waktunya untuk saya, istrinya Iya, bilang begitu ya Pak. iya, betul sekali. Oke. Baik, jadi tadi Bapak kekuatannya seorang pekerja keras. Mungkin ada yang lain Bapak, kekuatan Bapak yang lain yang merupakan kelebihan atau talenta Bapak? Ya, selain saya itu bekerja keras, saya itu setiap kali diberi amanah itu akan semampu saya akan saya jalankan dengan baik dan harus sukses itu. Alhamdulillah. Apakah Bapak selama ini merasa sudah melaksanakan amanah itu dengan baik? Ya, alhamdulillah setiap ada tugas ada itu saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin Bapak bisa memberi contoh yang bisa melaksanakan amanah ini? Sudah, setiap ini saya mesti dapat bimbingan apa itu bimbingan tesis dari para itu ya saya atur jadwalnya meskipun itu sudah setiap hari ini mereka harus melakukan itu. Ini kemudian saya mendapatkan tugas untuk membuat naskah di jurnal, di majalah yang itu mesti tengah malam saya laksanakan. Luar biasa. Itu berarti juga merupakan kelebihan Pak Imam dan itu merupakan hal yang luar biasa. Ya, Kemudian dalam melaksanakan aktivitas, dalam hal mengatur waktu, memanajemen waktu tadi Pak Imam, tentunya Pak Imam tidak bisa berjalan dengan sendirinya. betul. Apakah di sini Pak Imam butuh dukungan? Ya, jelas butuh dukungan utamanya dari pihak keluarga, dari istri saya, anak-anak saya, itu yang saya butuhkan. Berarti dari anak, dari istri, mungkin kalau dari itu dari intern keluarga. Mungkin kalau dari ekstern Pak, dari teman-teman kedinasan begitu? Iya, otomatis ya dari teman-teman saya, dari atasan saya, kepala sekolah saya itu ya harus mendukung dengan kegiatan tugas-tugas itu. Kalau dari keluarga, bentuk dukungannya itu apa? Seperti apa, Bapak? Ya, tidak terlalu banyak menuntut tapi saya pun juga berupaya kalau waktu libur saya ajak keluar gitu. Kalau dari itu. Tapi kalau ya diberilah saya pada saat saya bekerja itu ya didukung lah. Tolong jangan sampai misalnya pada saat saya bekerja kemudian harus diberi beban ini, beban itu dan sebagainya. Tapi ternyata ya itu sangat mendukung sekali. Kalau dari atasan, dukungan apa yang sudah diberikan kepada Bapak selama ini? Ya, selama ini saya kan juga sebagai narasumber dari berbagai daerah. Karena saya setiap hari Sabtu itu minta waktu hari Selasa yaitu hari jam MGMP itu misalnya itu ada surat izin misalnya dari dinas apa itu minta saya selaku narasumber atau saya sebagai itu kalau ada surat dari sana yaitu kami minta untuk didukung, diberi izin dan sebagainya. Ya. Selain dari keluarga sebagai pendukung, kemudian dari pihak teman-teman, rekan kerja, atasan, mungkin masih ada lagi yang diharapkan oleh Bapak. Siapa lagi yang bisa mendukung sehingga Bapak bisa memanage waktu dengan baik ini Bapak? Ya, saya kira dukungan cukup dari situ saja, keluarga, kemudian
atasan saya dan teman sekerja gitu. Kalau yang lain enggak ada. Mungkin dari diri Bapak sendiri? Kalau Bagaimana? dari orang luar, maksudnya gimana? Maksudnya dari diri Bapak sendiri, selain ada dukungan dari intern keluarga, kemudian dari dinas, itu tadi dari diri Bapak sendiri mungkin ada niat untuk bisa memanage waktu dengan baik ini. Ya kemauan saya untuk memanage waktu itu harus benar-benar bisa mengatur waktu dengan baik. Kalau saya enggak bisa. Itu dari Ya. Bagus. Kemudian dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi tentang memanage waktu dengan baik tadi, kapan Bapak ini akan memulainya? Sesuai apakah Bapak ingin membuat jadwal, mungkin di jadwal sesi-sesinya begitu Bapak? Iya, dalam minggu-minggu ini atau mungkin dalam minggu depan itu saya harus bisa merealisasi semua. Mungkin bisa dijelaskan ke saya dalam minggu ini misalkan tanggal berapa dan rencana aksinya itu apa? Rencana misalnya agendanya. besok hari Sabtu. Hari Sabtu itu kebetulan tanggal 18 saya harus mengadakan rapat di Pasca Sarjana Unesa sana dalam rangka untuk pembimbingan pada mahasiswa ini. Akhirnya itu akan nanti kegiatan yang lain saya pending. Mohon tidak hari Sabtu itu. Berarti mulai tanggal 18 sudah dikondisikan terjadwal. Mungkin sesi yang kedua, Bapak? Ya, berikutnya nanti sesi yang kedua menunggu jadwal lagi dari agenda yang lain. Oh, begitu. Baik, dari mana saya dapat peroleh informasi jadwal itu, Bapak? Dari jadwal yang sudah Bapak rencanakan. Sebagai coach panjenengan, saya dapat memperoleh informasi jadwal itu dari mana? Dari saya nanti akan saya informasikan. Gitu ya Bapak. Mungkin melalui apa pastinya? Melalui WA saja, WA grup atau WA pribadi. Baik, bagus sekali. Mudah-mudahan ke depan Pak Imam bisa semakin eksis untuk memanage waktu dengan baik. Akhirnya tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak keluarga, kedinasan, bahkan untuk diri sendiri. Gitu ya Pak Imam. Semangat terus. Saya kira kesempatan untuk coaching kita pada kesempatan hari ini cukup itu Pak Imam. Untuk coaching berikutnya nanti kita jadwalkan sesuai rencana ya Pak Imam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Sama-sama Pak Imam.